this English learning video. How's life today? Are you good? Okay, I'm Nurul Mufida, and today I'll talk about the passive voice. Don't worry, it's really simple. So, let's get started. So, secara umum kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, verbal terbagi dua lagi, yaitu aktif dan pasif. Jadi, teman-teman, apa sih itu passive voice? Passive voice is a sentence structure where the subject receives the action of the verb rather than performing it. This shifts focus from the doer to the receiver. Yaitu passive voice adalah struktur kalimat di mana subjek menerima tindakan kata kerja daripada melakukannya. Ini mengalihkan fokus dari pelaku ke penerima. Next, what the difference between active voice and passive voice? Active voice is a sentence where the subject performs the action. Subjeknya yaitu subjek yang melakukan sesuatu. Sedangkan passive voice is a sentence where the subject receives the action. Pada passive voice, subjeknya adalah yang dikenai tindakan. Nah, pada active voice, kita menggunakan kata kerja yang berawalan me or ber. Sedangkan pada passive voice bukan lagi menggunakan me or ber, tetapi menggunakan di or ter. Yuk simak pembahasannya dengan baik ya, karena saya akan menjelaskan perbedaan form antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang pertama yaitu kalimat aktif. Untuk formnya adalah subject plus verb plus object. Don't forget, jika kalimat aktif ditranslate, kata kerjanya akan berawalan me dan ber. Sedangkan kalimat pasif formnya berbeda ya. Untuk formnya yaitu dimulai dari subject, kemudian diikuti dengan be plus verb 3 plus by and object. Contohnya, pada kalimat aktif, aku memakan bakso. Jadinya I eat meatball. Aku ketika membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja yang berawalan ber Sedangkan passive voice kata kerja yang bukan berawalan me dan ber. For example, aku dijemput oleh kakakku. Di sini menggunakan kata kerja yang berawalan di. I am picked up by my brother. I am picked up by my brother. Nah, di sini untuk mengetahui penggunaan be-nya, let's to the next page. Nah, untuk penggunaan be-nya tergantung pada subjek. Jika subjeknya adalah I, maka be-nya adalah am. Dan jika subjeknya she, he, it, dan singular, maka to be-nya adalah is. Dan jika you, we, they, maka to be-nya adalah are. Sedangkan jika kalimat lampau, maka to be-nya hanya ada dua, yaitu was and were. Was digunakan untuk subjek I, he, she, it, and singular noun. Selain dari itu, maka menggunakan were.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, di sini ada contoh kalimat. Intan repairs Cici's laptop. Dilihat dari verbnya, repairs. Artinya ini adalah karena Intan adalah singular, jadi verbnya menggunakan s. Artinya yaitu Intan memperbaiki laptop Cici. Verbnya yaitu subjeknya yaitu Intan, verbnya yaitu repairs, and objeknya yaitu Cici's laptop. Untuk mengubah kalimat aktif ke pasif harus dipastikan bahwa kalimat memiliki objek. Mengapa demikian? Karena objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat pasif. Objek dan subjek akan bertukar posisi. Nah, sekarang kita coba identifikasi yang mana objeknya. Nah, sudah disebutkan tadi, objeknya yaitu Cici's laptop. Ingat, objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi, kalimat pasifnya akan menjadi Cici's laptop dijadikan subjek karena objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Nah, Cici's laptop apa yang sesuai Cici's laptop cocok dengan to be apa? Otomatis cocok dengan to be is. Nah, to be-nya adalah is. Jadi verbnya diubah menjadi verb 3. Repair menjadi repaired. Nah, by Intan. Cici's laptop is repaired by Intan. Cici's laptop sebagai subjek, is repaired adalah to be plus verb 3 by Intan, by plus objek. Nah, untuk contoh lainnya yaitu my friends pick the apples in my orchard. Kalimat ini adalah kalimat aktif. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk pasif? Nah, kita perhatikan mana subjek, verb, dan objeknya. My friends sebagai subjek, pick sebagai verb, and the apple in my orchard sebagai objek. Ingat, objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi, mari kita identifikasi mana di sini yang menjadi objeknya. Nah, yang menjadi objeknya adalah the apples in my orchard. Maka, the apples in my orchard dijadikan subjek pada kalimat pasif. Nah, karena apelnya itu plural, karena banyak apel, jadi to be-nya itu bentuknya are. Dan verb 3 dari pick is picked. Nah, the apples in my orchard are picked by. Subjek pada kalimat aktif diubah menjadi objek pada kalimat pasif, by my friends. So, kalimat pasifnya adalah the apples in my orchard the apples in my orchard are picked by my friends. Great job, everyone! You have reached the end of our lesson of passive voice.
I hope the explanation and examples made it easier for you to understand. Keep practicing, stay motivated, and continue learning English every day. Thanks for watching and see you in the next video.